Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Sekarang Mimin akan lanjutkan cerita Ye-Chen. Oke, seperti biasa yang belum tekan tombol like dan satu lagi ya, tolong dibantu tekan tombol loncengnya agar notifikasinya hidup. Oke, tidak berlama-lama, kita lanjutkan saja cerita Ye-Chen ya. Bab 5851 sampai bab 5855. Saat ini, Chang Sengbo akhirnya mendapatkan kepercayaan dari Zhang Ermao setelah penjelasan dan sanjungan yang panjang. Dia juga mengirimkan total $800.000 AS ke rekening Zhang Ermao dengan sangat sederhana. Setelah Zhang Ermao menerima uang itu, dia sangat gembira dan berkata kepada Chang Sengbo, "Oh, Pak Tua, jadi kamu bukan lazy, kamu adalah dewa kekayaan?" Chang Sengbo tidak sabar untuk bertanya, "Saya membayar uangnya, dan barang-barang itu milik saya?" Zhang Ermao langsung menyerahkan kayu sambaran petir kepada Chang Sengbo, dan berkata, "Kamu ambil yang ini dulu, dan akan dikirimkan setelah beberapa saat." Chang Sengbo sangat gembira, dan terus bermain dengan kayu sambaran petir di tangannya. Cintanya tak terkatakan. Saat ini, dia tidak lagi membenci Zhang Ermao. Dia hanya berpikir, cepat temukan tempat sepi, dan coba lihat kekuatan apa yang dimiliki senjata ajaib yang terbuat dari kayu sambaran petir ini. Sambil menunggu pesanan untuk mengirimkan barang, Chang Sengbo mau tidak mau bertanya kepada Zhang Ermao, "Ngomong-ngomong, bos, apakah Anda memiliki produk serupa di sini? Jika demikian, dapatkah Anda menunjukkannya kepada saya? Saya ingin semuanya jika mereka cocok." Zhang Ermao menggelengkan kepalanya, dan menurut instruksi Ye-Chen, dia berkata, "Jari kunci pas dan kayu sambaran petir diberikan kepadaku oleh atasanku dan memintaku untuk membagikannya atas namanya. Total hanya ada 2 item ini, dan Anda telah membungkusnya." Paman Chang Sheng melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun di sekitar. Jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudaraku, menurutku yang kamu jual adalah semua barang antik yang baru saja digali dari kuburan. Tidak mungkin hanya memiliki 2 barang antik ini, bukan?" Zhang Ermao berkata dengan serius, "Orang tua, sejujurnya, memang ada masalah mendukung pot, tapi saya hanya bertugas menjualnya. Jangan memandang saya sebagai orang yang berhati-hati, keluarga saya lebih berhati-hati daripada saya. Di mana dia menangani pot itu, saya bahkan tidak tahu harta apa yang dituangkan. Dia hanya memberi saya 2 keping dan meminta saya menemukan cara untuk menjualnya. Jika saya menjual 2 keping ini, dia dapat memberi saya hal-hal baru." Chang Sengbo berkata dengan penuh semangat, "Dengan cara ini, kamu harus tetap memiliki barangnya." Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata lagi, "Saudaraku, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu." Zhang Er berkata dengan santai, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Chang Sengbo berkata, "Bisakah Anda memperkenalkan keluarga Anda sebelumnya? Saya ingin membeli beberapa barang lagi darinya." "Maaf, saya tidak bisa melakukan ini." Zhang Ermao berkata dengan serius, "Keluarga saya sangat mementingkan keselamatan pribadi, dan dia tidak akan pernah bertemu dengan saya atau menghubungi saya kecuali jika diperlukan, dan kontak di antara kami cara juga satu arah. Dia dapat menemukan saya jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi saya tidak dapat menemukannya jika ada sesuatu yang harus saya lakukan." Saat dia mengatakan itu, Zhang Ermao berkata lagi, "Baiklah, jika Anda benar-benar menginginkannya, tinggalkan saja informasi kontaknya. Nanti, setelah saya mengirim uang kali ini ke keluarga sebelumnya, jika mereka masih memiliki hal serupa, mereka pasti akan melakukannya. Kembalikan, saya akan menjualnya lagi, dan saya akan menghubungi Anda segera setelah saya mendapatkan barangnya." Chang Sengbo ragu sejenak, tapi akhirnya memutuskan untuk tidak mengungkapkan informasi kontaknya.
Ponsel saat ini memiliki tingkat penyembunyian yang sangat rendah karena mereka perlu terhubung ke stasiun pangkalan untuk mendapatkan layanan komunikasi. Selama pihak lain mengetahui nomor teleponnya, pihak lain dapat mengunci lokasinya sesuai dengan stasiun pangkalan yang terhubung ke nomor telepon tersebut, dan keakuratannya bahkan dapat dikurangi hingga 100 meter. Alasan mengapa Chang Shengbo mengetahui hal ini adalah agar orang tua seperti dia yang telah hidup lebih dari 100 tahun untuk mengikuti perkembangan zaman, penguasa Inggris pernah secara khusus mempopulerkan status perkembangan teknologi modern kepada mereka, dan juga secara khusus mengajari mereka status perkembangan teknologi modern pentingnya keamanan informasi pribadi telah dipopulerkan. Oleh karena itu, meskipun Chang Shengbo tidak meragukan Zhang Ermao, dia tetap tidak mau memberitahu informasi kontaknya kepada orang asing. Jadi, dia berkata, "Baiklah, bos, bagaimanapun juga, Anda telah berkecimpung di industri barang antik selama bertahun-tahun, dan Anda dapat mengetahui yang baik dari yang buruk dalam sekejap. Jika Anda benar-benar melihat sesuatu yang baik, simpan dan gantunglah. Sini. Besok aku akan kembali lusa jika aku punya waktu." Zhang Ermao melihat bahwa dia bertindak ekstra hati-hati, jadi dia tahu bahwa masalah ini tidak boleh dipaksakan, apalagi maju dengan gegabah. Jadi dia menepuk dadanya dan berkata, "Bagaimana, Pak Tua, datang dan lihatlah besok pagi." Chang Shengbo datang dan dengan sengaja merendahkan suaranya dan berkata, "Bos, bagaimana dengan ini? Saya akan membayar Anda $200.000 AS di muka, dan jika ada sesuatu yang baru, tolong perhatikan dulu untuk saya, jangan dimasukkan di pajang, agar tidak ketahuan orang lain dulu. Menurut saya setelah itu sebaiknya saya suka, tapi kalau saya tidak suka, kamu bisa terus menjualnya ke orang lain, bagaimana menurutmu?" Zhang Ermao berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju, dan berkata, "Oke. Karena kamu terus terang, maka aku tidak akan menulis lagi, dan aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Chang Shengbo sangat gembira, mengangkat teleponnya lagi, dan mengirimkan $200.000 AS lagi ke rekening bank Zhang Ermao. Sebelum dan sesudah, Chang Shengbo menghabiskan total $1,5 juta AS, tetapi dia tidak merasa tertekan sama sekali, sebaliknya, dia masih merasa senang bahwa dia telah mendapatkan kebocoran besar. Jadi melihat Zhang Ermao sekarang, dia tidak memiliki energi yang mengganggu sekarang. Setengah jam kemudian, seorang pengendara menyerahkan jari giok itu ke Zhang Ermao. Setelah menandatanganinya, dia menyerahkan jari giok itu kepada Chang Shengbo dan bertanya, "Lihat jari ini yang kamu lihat di bandara." Chang Shengbo dapat dengan jelas merasakan aura dan formasi yang terkandung di jari gioknya, jadi dia bisa yakin bahwa ini adalah jari giok yang dia inginkan. Segera, Chang Shengbo mengarahkan batu giok ke tangannya, dan mulai dengan 2 artefak magis. Dengan bersemangat, dia berkata kepada Zhang Ermao dengan penuh semangat, "Bos, jika Anda memiliki sesuatu yang baru, ingatlah untuk menyimpannya untuk saya." "Jangan khawatir," Zhang Ermao menepuk dadanya dan meyakinkan, "di masa depan, jika ada hal baru, saya tidak akan menunjukkannya kepada siapapun sampai Anda melihatnya." Chang Shengbo berkata sambil tersenyum, "Oke, jika demikian, terima kasih sebelumnya." Sama-sama, Zhang Ermao berkata dengan santai, "Jika Anda membutuhkan sesuatu tentang kaligrafi dan lukisan antik, Anda dapat datang ke Antique Street untuk menemukan saya kapan saja." Baik, pikiran Chang Shengbo saat ini telah sepenuhnya diambil oleh 2 artefak magis. Sekarang keinginan terbesarnya adalah segera menemukan tempat sepi dan mencoba 2 senjata ajaib ini. Jadi, dia berkata kepada Zhang Ermao, "Bos, jika demikian, maka saya tidak akan mengganggu urusan Anda. Saya akan kembali besok pagi jika saya punya waktu." "Oke," Zhang Ermao berkata sambil tersenyum, "Orang tua, kalau begitu kamu berjalan perlahan dan aku tidak akan mengantarmu pergi." "Tetap di sini," Paman Chang Sheng melambaikan tangannya,
berbalik dengan tidak sabar dan menjauh dari Antique Street. Begitu dia keluar dari Antique Street, Zhang Shengbo mengeluarkan taksi, masuk ke dalam mobil dan berkata kepada pengemudi, di mana tempat yang paling tidak ramai di Jinling, yang terbaik adalah berada jauh di pegunungan dan hutan tua, di mana tidak ada orang. Sopir taksi bertanya dengan heran, "Kakek, kamu sudah tua? Mengapa kamu mencari tempat yang tidak ada orangnya? Mungkinkah karena kamu tidak bisa memikirkannya?" Zhang Shengbo mengeluarkan beberapa lembar uang $100 dan meletakkannya di dashboard di depannya, dan berkata dengan dingin, "Berhentilah bicara omong kosong dan cepat mengemudi, kalau tidak saya akan mengambil mobil orang lain." Ketika supir taksi melihat bahwa pihak lain menawarkan dolar AS, dan jumlahnya beberapa ratus dolar, dia segera menyimpan uang itu dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan patuh, "Karena kamu ingin pergi ke tempat di mana tidak ada orang sekitar, saya akan membawa Anda ke belakang pemakaman Gunung Phoenix, Desa Feng Huang." Desa itu berada di lembah, penduduk desa telah pindah beberapa tahun yang lalu, dan sekarang telah menjadi desa tak berpenghuni. Tidak ada jalan, apalagi orang. Zhang Shengbo berkata tanpa berpikir, "Oke, ayo pergi ke sana." Bersambung.